kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kelas 3, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5. Perhatikan gambar berikut. Buatlah cerita berdasarkan gambar. Buatlah cerita pada tempat yang telah disediakan. Kemudian ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Cerita berikut bisa dijadikan sebagai contoh ya. Udin sedang bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Udin mencuci tangan. Tapi ada satu teman Udin yang langsung makan. Setelah mencuci tangan, Udin dan teman-teman makan kue bersama. Keesokan harinya, ada teman Udin yang sakit. Sekarang anak-anak coba buat cerita menurut kata-kata kalian sendiri ya. Dan tulis di tempat yang telah disediakan di bukunya. Perhatikan kembali gambar berikut. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Yang dilakukan teman Udin adalah dia tidak mencuci tangannya sebelum makan. Aturan sebelum makan. Sekarang kita akan menulis aturan sebelum makan berdasarkan gambar di atas. Nah, gambar pertama, lihat makanannya tertutup. Kenapa makanan tertutup? Supaya tidak ada lalat yang masuk ke makanan, karena lalat itu membawa kuman penyakit. Jadi, aturan pertama adalah makanan harus bersih dan sehat. Perhatikan gambar berikutnya. Ada anak yang sedang mencuci tangan. Jadi, aturan makan nomor 2 adalah mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga adalah berdoa sebelum makan. Berdoa adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan yang telah memberi kita makan. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk tumbuh, makhluk hidup perlu makan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengalaman sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Susu sapi adalah
Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah sajian jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, perusahaan E 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, ayo kita selesaikan beberapa persoalan berikut ini. 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap tahunnya? Yaitu perusahaan C, karena perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. 2. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Ya, perhatikan lagi tabelnya, yaitu perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikan: perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B menghasilkan 3.250 kotak. Jumlahkan susu kotak semuanya. 1.200 ditambah 3.200 sama dengan 4.450. Sekarang ayo kita berlatih menyelesaikan soal-soal berikut. Nomor 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Berarti A 1.200, B 3.000, kita tambahkan menjadi 4.200. Nomor 2. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? 3.000 ditambah 2.200 sama dengan 5.200. Nomor 3. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? 1.200 ditambah 2.200 sama dengan 3.400. Nomor 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? 3.000 ditambah 4.800 sama dengan 7.800. Nomor 5. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? 1.200 ditambah 4.800 sama dengan 6.000. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik materi pembelajaran hari ini. Dan kepada parent, terima kasih telah mendampingi anak-anak hari ini. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan dan saat berada di luar, ingat kita harus memakai masker. Oke? Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.